Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, selamat bergabung di mata pelajaran Agama Islam kelas 6. Adapun materi pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada pertemuan pertama ini dengan materi memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Baik anak Bapak, kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini adalah memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Namun sebelum kita membahas makna surah Al-Kafirun ini, terlebih dahulu kita baca Quran surah Al-Kafirun. Bapak yakin anak Bapak sudah banyak yang hafal surah Al-Kafirun. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abiduna ma a'bud Wala ana abidum ma abadtum Wala antum abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin. Baik anak Bapak, bagus ya, sudah hafal surah Al-Kafirun. Nah sekarang kita coba mengartikan surah Al-Kafirun. Anak Bapak sudah tahu belum arti surat Al-Kafirun? Nah, sekarang kita artikan ya. Ayat yang pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik anak Bapak, sekarang kita lanjut makna Quran surah Al-Kafirun. Apa maknanya? Ayat pertama. Anak Bapak, apa surat Al-Kafirun ayat pertama? Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya masih ingat tadi? Ya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, apa maknanya dalam ayat pertama ini? Yaitu nih. Ayat ini merupakan jawaban Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang kafir yang mengajak Nabi Muhammad SAW agar sama-sama menyembah Allah dan juga sama-sama menyembah berhala-berhala sesembahan mereka. Nah,
Jadi Allah melarangnya menyembah. Walaupun mereka mau menyembah Allah, mereka mau sholat, tetapi kita kalau diajak untuk menyembah berhala, sesembahan mereka, itu dilarang oleh Allah. Nah, lalu orang kafir itu siapa? Orang kafir itu adalah orang yang tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Baik, anak bapak, ayat berikutnya. Ayat kedua, apa bunyinya? La a'budu ma ta'budun. Artinya masih ingat? Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Apa maknanya? Yaitu kita tidak boleh menyembah atau beribadah ataupun ikut-ikutan tata cara agama lain. Kita umat Islam menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak bapak ya, kita tidak boleh ikut-ikutan acara-acara agama lain. Biarlah mereka melaksanakan acara agamanya. Ya, kita hanya boleh beribadah atau cara-cara beribadah yang menurut agama kita, ya. Agama kita yang kita sembah atau kita beribadah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak bapak, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Apa bunyi ayat ketiga? Ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Artinya masih ingat? Ya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maknanya adalah tadi kita tidak boleh ikut-ikutan cara ibadah agama lain. Nah, di ayat ini juga Allah jelaskan orang kafir ya juga tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Ya, biarlah mereka melaksanakan agama menurut ajaran agamanya. Kita juga melaksanakan agama menurut agama kita, tidak boleh dicampur adukan. Nah, ayat keempat dan kelima ya Allah jelaskan. Apa yang keempat? Wala ana abidum ma abattum. Artinya masih ingat? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'budu. Artinya masih ingat? Ya, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Maknanya adalah ayat keempat dan kelima ini kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita campur-campurkan. Nah, sholat juga, nanti ikut ajaran agama lain juga, perayaan Idul Fitri juga, perayaan agama lain juga. Ya, itu tidak boleh, dilarang ya. Kita masing-masing ya agama kita laksanakan dengan baik. Mereka juga melaksanakan agamanya dengan baik. Baik, anak bapak, ayat yang ke-6 apa? Penutup daripada surat ini adalah lakum dinukum waliyadin. Ayo, apa artinya? Iya, betul. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya adalah kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Ya, kita hormati mereka. Di dalam ajaran Islam sesuai dengan kandungan surah Al-Kafirun, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain supaya masuk ke dalam agama Islam. Ya, kita tidak boleh juga
mengajak mereka untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi anak Bapak, ayat ke-6 ini menjelaskan dan menegaskan kepada kita umat Islam dan umat lain juga ya, tidak boleh saling mencampur adukan agama. Kita harus saling menghormati ya, menghormati. Lakum dinukum, untuk kalian agama kalian. Silakan laksanakan ajaran kalian yang kalian yakini ya. Silakan laksanakan ibadah menurut agama kalian. Nah, waliyadin. Dan untuk agamaku, aku juga melaksanakan agamaku dengan benar. Aku juga melaksanakan ajaran agamaku dengan baik. Nah, anak Bapak, sekarang coba kita rangkum ya kandungan makna surah Al-Kafirun. Nah, setelah kita baca ayatnya, kita baca artinya, kita juga sudah pelajari maknanya. Apa pelajaran yang kita dapat dari pertemuan ini? Yang pertama, ya. Dulu pada masa awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir mengajak Rasulullah agar sama-sama menyembah sesembahan mereka. Ya, maksudnya mereka mau ikut menyembah Allah, tetapi syaratnya Rasulullah dan pengikutnya juga harus ikut menyembah berhala, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, ya. Nah, atau mereka berikan tawaran kepada Rasulullah tetap menyembah sesembahan masing-masing. Biarlah Rasulullah menyembah Allah Tuhannya, mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat, tetapi dengan syarat Rasulullah harus berhenti berdakwah, tidak boleh menyebarkan ajarannya. Nah, ajakan tersebut langsung ditolak oleh Allah dengan turunnya surah Al-Kafirun, menegaskan tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah ya, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan dengan tata cara agama lain ya, tidak boleh. Kita tidak boleh mengikuti agama-agama orang lain, mereka juga tidak boleh mengikuti ajaran agama kita. Masing-masing beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang diyakini ya. Islam mengajarkan ajar agamanya dengan baik. Kristen juga melaksanakan ajar agamanya. Hindu juga melaksanakan ajar agamanya. Buddha melaksanakan ajaran agamanya. Konghucu melaksanakan ajaran agamanya dengan baik ya. Tidak perlu mengikuti ajaran agama orang lain. Lalu yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah ya. Kita dilarang berbuat kemusyrikan, menyembah selain Allah, tidak boleh. Kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir adalah kita harus saling toleransi. Anak Bapak tahu kan toleransi artinya apa? Di dalam pelajaran PPKN kan sudah diajarkan apa itu toleransi ya. Kita harus saling menghargai. Kita menghargai ajaran agama lain, kita menghormati pemeluk agama lain melaksanakan agamanya. Mereka juga harus menghargai kita, harus menghormati kita, tidak saling mengganggu. Baik anak Bapak, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.